kasih Pak Asep selaku guru kelas 6 telah memberikan pendidikan yang luar biasa dengan mengundang bicara tentang wirausaha yang dilaksanakan oleh Bapak Gatot Subroto pada hari ini di kelas 6, dan sungguh luar biasa materinya. Jadi anak-anak kenal akan dunia wirausaha sehingga kelak nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Tidak hanya ingin jadi pegawai negeri, ingin menjadi tentara, tapi menjadi pengusaha tingkat nasional, bahkan bisa nanti yang menjadi pengusaha tingkat internasional. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Demikian dari sambutan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi, guru kelas 6A. Ya, mengenai masalah pelatihan tentang kewirausahaan anak-anak kelas 6 pada hari ini saya anggap baik karena membuka wawasan dan cara berpikir anak-anak untuk masa yang akan datang, tidak hanya sebatas untuk bekerja saja mereka untuk masa depannya, tapi juga mulai berpikir bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha menjadi pengusaha yang handal nantinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari ini luar biasa. Yang pasti acara ini diperuntukkan untuk teman-teman kelas 6, baik itu 6A ataupun 6B. Acara ini sangat inspiratif sekali dengan memanggil Coach Gatsu berbicara tentang bagaimana trik-trik wirausaha dan kemudian bagaimana cara menumbuhkan minat dan keinginan untuk menjadi wirausaha sejak dini. Apa yang sudah disampaikan Gatsu itu sangat luar biasa sekali, dan dengan harapan mudah-mudahan akan tumbuh jiwa wirausaha yang dilakukan oleh anak-anak sejak dini. Dan yang pastinya anak-anak merasa senang dan bahagia serta tahu bagaimana kemudian ternyata usaha itu memang harus dimulai sejak dini. Nggak hanya milik orang-orang dewasa atau orang tua, bahwa usaha itu bisa dilakukan sejak usia dini. Good, insya Allah nanti ke depan kita akan ada follow up kembali bagaimana menumbuhkan wirausaha untuk anak-anak dan langsung aplikasi praktek bagaimana cara membangun wirausaha. Terima kasih, sukses selalu buat anak-anak dan bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya itu bagus dan memotivasi anak-anak untuk menjadi pengusaha sejak dini dan menjadi orang sukses. Buat saya tahu banyak akan ilmu berwirausaha yang baik dan benar. Memanggil pakar yang sudah ahli di bidang ini dan mengajarkan ilmunya kepada anak-anak itu sudah sangat baik. At least Coach Gatsu sudah mengajarkan ilmunya kepada anak di usia sekolah dasar. Itu membuat anak di usia sekolah dasar tahu caranya akan berwirausaha. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Gatsu, berterima kasih sekali hari ini berkesempatan untuk memberikan sharing mengenai motivasi berwirausaha kepada adik-adik sekolah dasar SD SN 10 Pondok Bambu. Dan luar biasa sekali hari ini adik-adik semangat dan banyak pertanyaan yang diajukan, jadi menunjukkan bahwa mereka mempunyai minat untuk berwirausaha. Dan ini merupakan juga tantangan buat saya karena selama ini lebih sering berbicara di depan orang dewasa, dan saat ini saya berbicara di depan teman-teman SD kelas 6, dan tentu berbeda penyampaian kepada mereka, sehingga bagaimana mereka tetap termotivasi, semangat mendengarkan apa yang disampaikan, dan juga mau proaktif bertanya dan juga memberikan masukan yang bermanfaat bagi acara ini seperti itu. Baik, mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus dilakukan, dan terima kasih kepada Pak Asep yang sudah memprakarsai acara motivasi berwirausaha untuk anak-anak SD. Semoga kedepannya bisa terus berjalan dan sukses menghasilkan anak-anak yang mempunyai jiwa wirausaha sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
puji bagi Allah atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 10, Bapak Tris SPD. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lutfi selaku guru kelas 6. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Gatsu, coach kita. Berikan tepuk tangan dong. Baik, alhamdulillah hari ini sangat berbahagia sekali kita kedatangan coach yang luar biasa, seorang trainer wirausaha yang sudah melalang buana, sudah memberikan trainer kepada para pengusaha-pengusaha kecil, dan pastinya sudah memberikan motivasi-motivasi kepada para pengusaha-pengusaha kecil. Dan Coach Gatsu ini senang memberikan motivasi kepada para pengusaha, tapi untuk yang dewasa, untuk orang-orang dewasa. Tapi untuk anak-anak mungkin pengalaman pertama ya Coach ya. Ini pengalaman pertama Coach memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi mudah-mudahan Coach bisa menyesuaikan dengan kondisi anak-anak saat ini ya. Dan Coach Gatsu ini sudah banyak sertifikat, bergelar MPD ya, yang alhamdulillah dengan kesibukan beliau sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, pandangan tentang wirausaha yang akan dilakukan oleh kita, dan beliau memberikan motivasi kepada kita bagaimana menumbuhkan wirausaha sejak dini. Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan saat ini adalah menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Nanti masing-masing bisa berdiskusi lebih enak, karena di player yang Pak Asep sampaikan itu setiap siswa harus punya satu pertanyaan buat coach. Ya, akan lebih interaktif, lebih enak ketika kita bangun pertemuan ini dengan saling bertanya, saling berdiskusi, lebih enak. Siapa tahu di antaramu nanti ada yang jadi manajer sebuah perusahaan besar gitu ya. Amin. Nggak cuma manajer, yang punya usahanya. Amin. Siapa tahu di antaramu yang nanti punya usaha Telkom ya. Jadi BUMN misalkan, atau perusahaan-perusahaan besar. Kan pasti nggak tahu nih, kita semua nggak tahu ke depan kalian mau jadi seperti apa dan orangnya seperti apa nanti. Nah itulah makanya bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan wirausaha sesuai dengan tema kita yang tema 5 ya. Kita sudah masuk ke tema 5 tentang wirausaha, dan inilah pembelajaran yang pertama kita, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Selepas dari sini follow up-nya apa? Insya Allah kita akan kunjungan, visit, outing ke Rumah Ceria, ke pabrik tempe. Bagaimana proses edukasi di sana? Tapi setelah pabrik tempe itu, besoknya kalian jual tempenya, tawarin adik-adik kelasnya, ya. Langsung action besoknya ya Pak ya, gitu ya katanya Pak ya. Jadi diproduksinya besok Kamis, lalu Jumatnya kamu bisa jual, bisa pasarin, boleh ke tetangga, dipoto nanti kasih ke gurunya, atau jual di sekolah, foto kasih ke gurunya. Bisa langsung action, langsung eksekusi. Jadi Kamis kita bikin produksi tempe, Jumatnya atau Kamis sorenya atau Kamis malamnya atau Jumat paginya kalian langsung jual ke, boleh ke teman, ke tetangga, mohon dipotoin. Nanti terus kemudian kasih ke gurunya. Karena setelah produksi itu kamu sudah include, kamu sudah mendapatkan tempe hasil produksi yang kamu buat sendiri. Gitu. Atau kalau mau beli lagi tambahan untuk dijual silahkan saja. Nah itu di hari Kamis kita ya. Dan ini adalah pemula untuk kegiatan membangun wirausaha. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali pertemuan ini dengan baca doa. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa beraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Tris, SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gatsu, Pak. namanya Bapak Gatsu. yang terhormat Bapak Oscar Muhammad dan Pak Asep, yang terhormat Pak Lutfi, yang Bapak anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, apa kabar hari ini? Tepuk semangat. Bapaknya dapat berdoa, mudah-mudahan kalian menjadi para pengusaha yang besar. Apakah dulunya dimodali orang tuanya yang besar? Tidak. Dia dari yang kecil. Setelah Bapak baca riwayatnya para pengusaha lain, asalnya modalnya dari nol, nggak punya modal. Halo. Ini jangan diisep ya. Banyak umatnya. Jadi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang indah ini untuk mendengarkan petuah-petuahnya. Mudah-mudahan anak-anakku timbul semangat menjadi kelak nanti akan menjadi bos semuanya. Bos yang besar tingkat nasional. Awalnya dari kecil, dari cinta. Terus jadi pegawai negeri, gajinya kecil pegawai negeri. Teman Pak Tris ini ya, ini benar-benar terjadi. Teman Pak Tris yang jadi penjual makanan bakso, rumahnya sudah ada 4, mobilnya 5. Pak Tris nggak punya apa-apa karena pegawai negeri. Jadi cita-citanya jadi pengusaha sukses. Jangan anggap remeh menjual bakso. Jangan anggap remeh menjual jamu. Di rumahnya punya seperti istana. Siapa pernah pergi ke Wonogiri? Penjual bakso, penjual mie ayam, rumahnya seperti istana di Wonogiri sana. Ya, dan kita penjual bakso yang ini hidupnya di sono di sini punya karyawan. Jadi jangan anggap sepele makanan-makanan yang kamu lihat di luar. Itu jiwa usahanya luar biasa. Jadi anak-anakku, dengarkan penjelasan nanti dan tumbuhkan di dalam dirimu, saya ingin sukses, saya ingin mempunyai villa. Gara-gara apa? Menjadi pengusaha. Satu, tempe, kemudian kerupuk kulit. Jangan anggap remeh ya, kerupuk kulit. Di seberang sana ada seorang pengusaha kulit, kerupuk kulit. Mau ditanya nih, di rumahnya berapa Mas? Baru 2 Pak. Jadi yang besar asalnya dari yang kecil.
Jadi dengarkan, mudah-mudahan hari ini kalian akan mendapatkan manfaat dari ajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas sambutannya. Oke, enggak apa-apa. Sama aja deh. Baik, sudah siap? Nah, baik anak-anak sekalian, kalian nanti boleh banyak diskusi dengan coach, terus kemudian banyak hal silakan yang ingin ditanyakan. Karena memang wajib mengikuti acara ini adalah hal punya pertanyaan. Ya, baik langsung saja kita panggilkan coach wirausaha yaitu Coach Gatsu. Berikan tepuk tangan. Saya mau mengikuti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Baik, yang terhormat Bapak Chris selaku kepala sekolah SD Pondok Bambu 10. dan yang saya hormati Bapak Lutfi selaku dan juga saya hormati Pak Asep yang sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Dari yang luar biasa. Tadi ada cukup semangat. Kalau diulang lagi, cukup semangat. Omset yang besar, amin. Baik, kita lihat judul di sini menumbuhkan jiwa berwirausaha sejak dini. Nah, di sini kira-kira siapa yang sudah punya usaha atau sudah pernah berjualan? Sudah? Jualan apa? Ada yang namanya siapa? Ya? Ahmad. Ya, jualan apa? Ahmad? Ya? Minuman. Oh, baik. Siapa lagi tadi? Ada lagi tadi yang menunjuk? Ya. Ya, dengan siapa? Makanan daerah. Oh. Baik. Terus siapa lagi? Membuka kantin. Itu ibu ya, orang tua. Ya. Terus ini? Makanan khas Betawi. Ada sendiri atau orang tua yang jual? Di sekolah ya, acara di sekolah ya. Baik. Ya, itu tadi merupakan pengalaman bagaimana kita untuk bisa menjual makanan atau minuman atau barang dagangan lain. Jadi dimulai dari sejak dini kita mencoba menjual. Dari lahir kita sebenarnya sudah menjual gitu. Pernah lihat bayi menangis pada saat mau susu gitu, dia nangis gitu kan. Nah, itu salah satu menjual juga. Mau makan bayinya nangis gitu kan. Nah, itu salah satu trik menjual versi bayi gitu. Nah, itu terus sampai meningkat versi anak-anak, versi dewasa, dan sampai yang tua juga sudah mulai berjualan juga. Baik, kita lanjut. Ya, di sini profil narasumber. Nama saya Gatot Subroto sebenarnya ya. Jadi biasa dipanggil Coach Gatsu. Nah, untuk coach ini sebenarnya pengalaman anak-anak pasti tahunya di pelatih sepak bola ya, coach gitu. Nah, kalau ini pelatih wirausaha. Jadi bagaimana melatih anak-anak maupun orang dewasa untuk berwirausaha seperti itu. Jadi panggilannya disingkat biar enak, Coach Gatsu gitu. Singkatan dari Gatot Subroto. Baik, kebetulan alhamdulillah hari Ahad kemarin, hari Minggu kemarin baru wisuda untuk Magister Manajemen. Jadi masih hangat gitu untuk gelar. AMDRO ini untuk optik. Jadi saya punya usaha di bidang optik kacamata, dan untuk membuka usaha itu saya harus
sekolah dulu, ambil D3. Jadi untuk mengurus izin optik dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada izin itu sulit untuk membuka usaha optik. Terus yang berikutnya SE, sarjana ekonomi. Nah ini tahun 2010 itu selesai. Dan yang terakhir MM, Magister Manajemen. Itu sini saya jelaskan kenapa. Karena untuk memotivasi teman-teman sekalian untuk terus giat belajar. Jadi jangan sampai malas belajar. Terus menimba ilmu sampai gelar paling tinggi. Karena setelah MM ini nanti akan ada doktor, akan ada profesor, betul ya. Jadi selain kita berwirausaha, kita juga meningkatkan skill dalam ilmu kita. Bagaimana kita melatih. Nah, di sini arti wirausaha. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha, mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Nah, itu arti wirausaha. Jadi arti wirausaha ini kalau kita terjemahkan di usaha nih seperti Gojek. Ada yang tahu Gojek? Ada yang tahu Grab? Nah, kalau Gojek itu siapa yang penemunya siapa? Ada yang tahu? Iya, betul, pinter. Nadiem Makarim. Nah, Pak Nadiem ini melihat bahwa di Jakarta ini banyak sekali daerah-daerah yang terkena macet. Jadi orang mau kerja, orang mau sekolah, orang mau melakukan aktivitas itu susah tepat waktunya gitu. Dia harus lebih awal berangkatnya sehingga waktu yang dibutuhkan itu jadi lebih lama. Apalagi yang bawa mobil sendiri itu macetnya luar biasa. Terus yang bawa motor juga kadang kena macet juga capek, lelah. Nah, dari masalah yang ada itu Pak Nadiem melihat bahwa ini peluang untuk mengadakan perjalanan via Gojek. Jadi ada Gojek yang standby menerima panggilan. Jadi lebih canggih daripada ojek yang ada di pengkolan ya. Ada yang di pengkolan. Nah, itu mereka kan hanya menunggu gitu. Menunggu pada saat ada yang mau naik baru jalan kan. Nah, kalau yang Gojek itu dia standby, dari manapun itu bisa memanggil gitu dengan ada handphone. Nah, itu dari situ melihat peluang ini bisa jadi uang gitu. Akhirnya dipekerjakanlah beberapa orang untuk menjadi supir Gojek sehingga memudahkan orang-orang untuk berangkat kerja, berangkat ke sekolah dan ke tempat lainnya. Ada yang pernah menggunakan jasa Gojek di sini? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 orang sudah merasakan bagaimana enaknya naik Gojek seperti itu ya. Jadi orang tua juga bisa melakukan aktivitas lain, tidak perlu mengantar kita ke sini ya. Terus kita juga nyaman gitu dan bisa tepat waktu. Jadi itu arti dari wirausaha ya. Jadi melihat peluang yang ada untuk kemudian dijadikan suatu peluang usaha dan akhirnya menjadikan usaha itu uang gitu. Jadi kita mendapat uang dari usaha itu. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh langsung tanya aja ya pada saat presentasi sehingga tidak lupa. Kalau nunggu sampai habis nanti khawatirnya lupa gitu. Baik, lanjut. Jadi entrepreneur, kalau bahasa Inggrisnya entrepreneur, wirausaha ya. Itu fotonya mirip saya tuh. Ya. Jadi kata entrepreneur itu berasal dari kata berbahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang memiliki arti peluang, petualang, pencipta dan pengelola usaha.
Jadi tadi korelasinya dengan yang dijelaskan di awal masuk ya. Jadi petualang, dia mencari hal-hal baru, pencipta, dia menciptakan bagaimana ini bisa jadi uang, pengelola usaha. Pada saat sudah menjadi uang dan dia harus kelola bagaimana itu bisa panjang untuk usahanya. Dan wirausaha berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira di sini mempunyai arti pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Luar biasa kan artinya ya. Wira itu arti wira. Dan usaha itu merupakan perbuatan atau amalan berbuat sesuatu atau bekerja. Jadi kalau digabung, entrepreneurship itu atau wirausaha adalah kemampuan seseorang dalam berpikir kreatif, inovatif, dan imajinatif sehingga mampu mengubah masalah menjadi ide, ide menjadi produk, dan produk menjadi benefit. Seperti itu. Jadi arti kata wirausaha dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Perancis itu hampir sama. Nah, jadi sudah jelas ya adik-adik sekalian. Jadi menangkap ide, kita lihat dulu ada masalah, terus nanti jadi ide, jadi peluang, akhirnya jadi cuan. Ada yang tahu cuan? Iya, uang. Nah, itu nyambung semuanya. Jadi mulai sekarang adik-adik harus melihat apa peluang yang ada saat ini atau masalah. Misalnya orang sekarang mau beli makanan nih, mau beli makanan atau minuman boba gitu. Lagi di rumah, aus nih, pengen boba. Tinggal pencet handphone, pesen, GrabFood ya, atau GoFood, tidak lama datang gitu. Nah itu kan menyelesaikan masalah orang yang malas keluar. Nah itu jadi uang. Nah kalau di sekolah mungkin banyak hal yang bisa di ini ya. Kalau pengalaman dulu saya dari SD itu sudah berjualan. Tahu jualan apa? Tidak ya. Kalau tahu Milidi, tahu Milidi? Itu dari SD saya sudah pernah ada, sudah ada ya. Itu saya jualan 10 itu harganya 25 perak gitu. Dulu ya. Itu jualan yang mau, padahal saya beli mie-nya itu cuma harga berapa gitu. Jadi pas dihitung keuntungannya itu lumayan. Saya beli mie itu cuma harga 100, setelah mie-nya habis terjual itu total menjadi 500. Jadi berapa keuntungannya didapat? 400 ya. Nah itu kalau dulu 400 itu besar, 400 perak itu besar. Kalau sekarang ini kira-kira 50.000 lah. Jadi beli mie-nya 10.000 Milidi, terus dijual sehingga pada saat habis itu menjadi 50.000 ya. Nah seperti itu. Jadi adik-adik harus bisa melihat. Terus yang kedua juga saya pernah ini berbagi pengalaman ya, disesuaikan kondisi saat ini. Dulu buku-buku yang ada di teman-teman itu tidak ada sampulnya. Nah saya dulu bikin sampul untuk buku-buku teman-teman. Nah dulu kan ada gambaran ya, gambaran, tahu gambaran? Kayak sekarang Ultraman atau pahlawan-pahlawan yang ada tuh. Nah itu saya gunting, terus saya tempel sesuai pesanan mereka. Itu saya fotokopi dan fotokopi itu jadi sampul. Nah itu dijual laku. Nah seperti itu. Banyak sekali lah, ada pernah jualan berem, pernah jualan pempek. Nah itu dari kecil kita coba untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan sampai sekarang terus berjualan. Jadi bukan tidak boleh bekerja ya, tetap orang yang bekerja itu pasti dia punya sampingan usaha. Ada yang tahu Raffi Ahmad? Nah, Raffi Ahmad dia itu kan kerja ya, kerja menjadi entertain, menjadi artis, menghibur orang banyak, betul? Nah,
di samping dia bekerja dari pagi sampai malam, pagi ada di Indosiar, siang ada di SCTV, sore ada di RCTI, malam ada di MNC TV, sampai pagi lagi kadang ya. Nah, selain bekerja, dia juga punya usaha. Dia punya usaha clothing, baju ya, baju. Terus dia punya usaha minyak wangi atau kosmetik. Terus ada usaha yang lain juga, travel. Ada usaha, dia mau mengakuisisi sepak bola. Ahmad, tahu? Raffi Ahmad mau mengakuisisi sepak bola, tahu nggak? Katanya senang sepak bola. Ya? Ya, Rans FD ya. Nah itu seperti itu. Jadi tetap orang yang bekerja itu diusahakan mempunyai usaha tambahan. Jadi jangan pernah mengandalkan satu sumber pendapatan. Jadi kita punya gaji dari bekerja, kita punya usaha yang menghasilkan, kita punya aset berupa kontrakan, berapa pintu, ruko, dan lainnya. Jadi semuanya itu akan masuk ke kantong kita. Dan ke depan adik-adik mesti punya jiwa yang terus inovatif, kreatif, sehingga banyak peluang-peluang usaha yang bisa didapat. Seperti itu ya. Tetap semangat. Ya, semangat. Baik. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nanti saya yang tanya nih. Dari yang wanita? Tapi ini ya apa? Mengerti apa yang disampaikan? Yang cowoknya nih, gimana? Ada pertanyaan? Terus mengerti apa yang disampaikan? Mengerti ya? Jadi dengarkan dan masukkan ke dalam pikiran bahwa saya nanti akan menjadi orang yang sukses gitu. Coba angkat tangannya. Saya, ikuti saya. Saya nanti akan menjadi orang yang sukses. Masuk akal. Ya. Itu ya. Jadi itu nanti akan masuk ke alam bawah sadar. Nanti adik-adik beberapa tahun kemudian akan melihat bahwa apa yang adik-adik lakukan saat ini itu akan berdampak di beberapa tahun mendatang. Nah, usaha itu banyak macamnya ya. Ada usaha makanan, minuman, itu kuliner. Ada usaha fashion, itu jual kaos, jual baju, jual celana, topi, dan lain sebagainya. Terus ada jualan apalagi? Kuliner, terus fashion, craft. Tahu craft? Craft itu kerajinan tangan, handmade. Seperti itu, rumah-rumah itu bisa dijual juga itu. Bikin berapa banyak, misal bikin 5. Pada saat hari Minggu, orang-orang olahraga, kita gelar karpet, pasang rumah-rumah yang kita sudah bikin, kasih harga jual 10.000 atau 15.000 atau 20.000. Itu biasanya akan laku. Itu salah satu contoh. Nah, ini contoh yang sudah ada merek, sudah ada foto produk. Nah, ini kedepannya adik-adik apabila belum punya produk bisa menjual produk yang dipunyai orang lain. Nanti adik-adik tinggal kasih nama produk yang ada inginkan, tentu dengan izin yang punya produk ya. Jadi berjualan tanpa modal, karena tidak usah pikirin produksi dulu. Kita harus memikirkan pemasarannya dulu. Pada saat pemasaran sudah banyak, baru kita pikirkan produksinya gitu. Jadi selama kita bisa mengambil produk dari orang lain,
kita ambil. Jangan berpikir produksi dulu, karena nanti produksinya bisa, pemasarannya malah tidak jalan, jadi mubazir, nggak jalan produknya. Ada yang tahu ini apa? Jahe gula merah. Ini bakso tahu wali. Ada yang senang bakso? Saya. Nah, kan yang senang banyak tuh ya. Kalau di sini ada satu adik-adik yang jualan bakso, tentunya pada saat jam istirahat ya. Itu gimana? Pasti laku kan? Baksonya dimasukkan ke plastik, kuahnya plastik yang beda, terus di staples, dijual murah, pasti laku. Nah, ini salah satu ini ya, produk yang bisa dijual. Dan untuk harga kita berikan yang murah dulu gitu, buat promosi. Nanti ke depan kalau sudah banyak, kita naikkan lagi porsinya dan harga kita naikkan. Ada yang tahu ini tahu ya? Ini tahu. Nah, ini kan pada saat kita sudah punya produk, kita foto produk kita dengan bagus sehingga orang yang melihat itu akan tertarik dan mau membeli. Nah, ini salah satu contoh produk yang nanti pada saat adik-adik sudah siap untuk menjadi wirausaha, membuat produk sendiri, itu bisa difoto dengan foto yang cantik sehingga orang yang melihat akan tertarik dan membeli. Begitu ya. Nah, kita lihat, hendaklah kalian berniaga karena berniaga merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Nah, ini ada di hadisnya ya, hadis nomor 1576 Al-Iraqi. Jadi dari bekerja kita hanya 1%, dari berniaga atau berdagang itu 9 pintu, 9 pintu ya. Bekerja 1 pintu, berusaha 9 pintu. Jadi lebih banyak. Nah, tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Tris selaku kepala sekolah ya, bahwa kalau kita bercita-cita menjadi PNS, itu berapa banyak yang melamar gitu? Ribuan. Sedangkan yang diterima hanya berapa puluh orang gitu, atau berapa ratus orang. Nah, sisanya kemana itu? Ya, dipecat tuh, belum kerja. Jadi baru melamar. Terus yang diterima cuma taruh 100 lah, yang lamar 1000, yang 900-nya kemana? Nggak diterima kan? Terus kemana kalau nggak diterima? Diusir. Ya? Diusir. Diusir. Ya, maksudnya dia mau ngelamar kemana lagi? Ke sekolah lain, ke pekerjaan lain, kan pasti akan melamar lagi kan? Dan belum tentu diterima ya. Nah, jadi selagi menunggu panggilan, apa salahnya kita coba berdagang, berusaha. Jadi dimulai dari kecil nih. Apa yang bisa kita dagang, kita perdagangkan, kita bisa jualan, berjualan. Pernah tahu gelang-gelang yang ada namanya itu? Nah, itu saya dulu juga pernah. Pada saat sudah SMA itu satu sekolah bikin sama saya semua. Satu gelangnya 10.000. Satu sekolah berapa murid? 30. Lebih. Satu kelas 30. Ini ada 10 kelas. Jadi berapa? 300. Taruhlah yang beli hanya 250. Itu dikali 10.000. Berapa? Hitung sendiri. Banyak ya? Nah, itu ini memotivasi adik-adik sekalian untuk apa sih yang kita bisa lakukan untuk menambah pendapatan, menghasilkan uang di sela-sela kita belajar. Jadi tentunya harus pintar membagi waktu ya, antara belajar dan juga berusaha, berwirausaha. Jadi jangan sampai ini lebih banyak atau yang ini lebih banyak sehingga tidak sempat untuk berdagang. Nah, ini ada 10 mitos berwirausaha. Jadi mitos itu tahu adik-adik? Mitos itu
sesuatu yang sudah familiar, yang sudah banyak terdengar, tapi belum tentu kebenarannya seperti itu. Yang pertama, beberapa orang lahir menjadi pengusaha. Nah, ini tidak benar. Jadi selama kita mau berusaha, itu kita pasti akan menjadi pewirausaha atau pedagang atau pebisnis ya. Nah, ini membuat pikiran kita akan, oh berarti saya nggak bakal dagang, cuma dia yang bakal dagang. Seperti itu. Padahal semua ini bisa dipelajari, semua bisa diikuti. Sekarang zaman sudah canggih, kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat Google, bagaimana cara menjual baju, bagaimana cara membuat minuman segar, itu semuanya ada. Tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak. Terus yang kedua, satu-satunya syarat bisnis sukses adalah ide yang bagus. Jadi nggak semua ide itu pada awalnya itu bagus. Ide itu menjadi bagus pada saat diaplikasikan, dilaksanakan, dan menghasilkan uang seperti itu. Baru disebut ide bagus. Padahal semua ide itu hampir sama. Yang berbeda hanyalah action. Kita hanya punya ide tapi tidak action, tidak ada aksi, itu sama aja bohong. Jadi pada saat kita punya ide, kita catat di buku kecil. Karena ide ini cepat datang, cepat juga hilang ya. Nah, ini salah satu untuk menumbuhkan jiwa kreatif pada adik-adik sekalian. Bagaimana pada saat ide muncul, itu kita tulis di buku. Mulai besok bawa notes kecil di kantong sama pulpen. Pada saat kita sendiri atau pada saat kita beramai-ramai, itu ada ide yang masuk ke dalam pikiran kita, langsung kita catat. Mau apapun itu. Karena kalau kita tidak catat, nanti akan hilang dan sia-sia, sayang gitu. Ide itu bisa menjadi bagus pada saat kita memfollow up. Sampai di rumah kita lihat catatan kita. Tadi nulis apa ya? Ini. Misalnya salah satu contoh ya. Pulang sekolah mau olahraga. Nah, kita lihat olahraga, berarti besok kita coba olahraga. Atau pulang pada saat sekolah kita terpikir kita mau jualan minuman segar. Nah, itu pada saat kita baca, wah gimana ya caranya menjual minuman segar. Kita lihat di Facebook, di YouTube, di IG, semuanya itu ada. Atau di Google, kita ketik aja, ingin berjualan minuman segar. Itu ada semua. Jadi jangan pernah berhenti belajar, terus menimba ilmu dari manapun, dari guru-guru kita, dari teman-teman kita, dari media sosial, itu kita bisa berdayakan. Terus yang ketiga, memulai bisnis baru menjamin kebebasan. Jadi bisnis baru ini tentunya kita harus lebih fokus dan belum bisa bebas. Kita udah punya bisnis nih, misalnya bisnis kita panggil dengan tangan gitu, mau naik taksi. Sekarang tidak begitu. Dari rumah kita tinggal pencet aplikasinya, taksinya datang ke depan rumah. Sebegitu mudahnya. Banyak sekali yang sudah dibunuh oleh adanya handphone. Saya sebutkan ya, televisi, terus radio tadi, terus apalagi center semua ada, terus ya koran ya, koran sudah, yang jualan koran udah jarang sekarang. Terus apalagi telepon ya, dulu warnet banyak ya, sekarang sudah nggak ada. Masih Pak. Ya, wartel ya, wartel apalagi udah duluan. Warnet ada beberapa tapi sudah mulai jarang, karena dari handphone itu sudah bisa Google, iya, komputer yang portable juga sudah mulai ini, di handphone sudah bisa ya, ada Word, ada Excel, semua. Jadi the world in my hand, pernah ada yang bilang ya. Jadi semua yang ada di dunia ini hanya ada dalam satu genggaman. Siapa di sini yang tidak punya HP? Ayo. Tunjuk tangan.
cuma 2, artinya 3 ya. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Jadi artinya sisanya ini punya HP gitu, ya. Cuma nggak dibawa ya. Ya, mungkin ada larangan dari sekolah untuk membawa HP. Tapi pada saat nanti di rumah itu handphone jangan hanya buat main game saja. Jangan hanya buat main FF ya. 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 Tapi pergunakan untuk belajar. Kita search Google apa yang kita ingin tahu itu ada semua. Kita belajar juga usaha bisnis, bagaimana cara membuat, bagaimana meningkatkan skill kita, bagaimana belajar public speaking di depan umum berbicara, bagaimana banyak itu sekali, bagaimana menjadi kreatif, itu tinggal ketik itu keluar semua. Jadi harapannya bisa menggunakan handphone ini dengan bijaksana dan juga baik, gitu ya. Dan juga menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini juga penting. Karena rezeki itu kadang-kadang datang dari orang lain ya. Pada saat kita bertemu dengan kawan, terus kita lihat, lagi bisnis apa? Lagi usaha apa? Nah, itu dia bilang, saya lagi usaha ini nih. Usaha kerudungan misalnya. Oh, boleh dong, saya bantu jualin. Oh ya boleh. Dari saya misalnya 10.000, kamu jual 15.000, kan dapat untung 5.000. Nah, itu di situ pentingnya handphone untuk komunikasi ya, untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Bisa via Facebook. Ada yang pernah punya Facebook? Enggak ya? Ada. Nah, itu memang zamannya usia 30 ke atas. Tapi kalau adik-adik bisa punya Facebook juga, itu nanti adik-adik bisa di situ menjual untuk orang-orang dewasa. Instagram, TikTok, Twitter itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah pendapatan kita ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang luar biasa? Ada yang mau ditanyakan? Sebutkan nama. Iya, bagus sekali pertanyaan. Dari siapa? Shakira. Shakira itu penyanyi ya? Oh, penyanyi itu ya, luar negeri ya? Shakira. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Ade Shakira. Pertanyaannya tadi bagaimana apabila mau berusaha tapi tidak punya modal? Baik. Jadi banyak sekali peluang-peluang usaha yang kita bisa jual tidak perlu pakai modal. Apa diantaranya? Kita menjadi reseller. Reseller itu menjualkan produk orang lain. Di sini banyak sekali agen-agen yang butuh produknya itu untuk dijual. Seperti saya nih. Saya itu pernah menjual menjadi agen properti. Itu menjual rumah yang bukan milik saya. Tapi saya dapat komisi gitu. Kita lihat harganya rumah nih misalnya ya. Rumah itu misalnya harganya 100 juta. Itu dapat komisi 10%. Berapa jadinya? Ya. Berapa yang didapat? 10% dari 100 juta 10 juta. Padahal kita tidak ada modal ya. Itu untuk contoh yang besar ya. Nanti saya kasih contoh yang kecil. Itu kita tidak ada modal, tapi kita bisa mendapatkan uang. Kita membantu menjualkan. Pada saat laku, kita dapat komisi. Begitupun ada Shakira ya, misalnya mau berwirausaha tapi tidak ada modal. Ada beberapa agen kerudung untuk anak itu yang minta dibantu dijualkan. Nah, Desa Shakira bisa membantu menjualkan produk itu. Nanti kalau memang butuh, saya bisa kasih linknya. Agen-agen kerudungan yang butuh dijualkan produknya, atau makanan atau minuman.
itu banyak sekali. Jadi nanti saya kasih nomor WA saya, yang mau tanya apapun itu bisa ya. 24 jam. Cuma orangnya tidur dari jam 9 sampai jam 4 gitu ya. Jadi apapun boleh ditanyakan. Terus apalagi makanan minuman itu ada juga bisa. Jadi sudah terjawab. Jadi saya kira ya. Jadi memang kalau usaha itu memang nggak harus punya modal juga bisa. Bisa. Jadi istilahnya modal dengkul gitu. Yang penting kita mau jalan. Tuh teman-teman. Mau jalan ya. Iya, maaf ya Coach ya. Ya. Jadi teman-teman, kalau usaha itu nggak pernah manusia sebenarnya. Kalau kita punya keberanian, kita punya keinginan, kita bervisi ke depan untuk sukses, bisa tanpa modal ya Coach ya. Bisa. Bisa tanpa modal. Tadi salah satunya adalah dengan reseller. Reseller apa tadi? Apa ya? Menjual kembali. Jadi misalkan Pak Asep punya produksi produk misalkan, ya, kamu pengen ngejualin dari Pak Asep misalkan produknya 15.000, kamu bantu jualin 20.000, kamu untuk berapa? 5.000. Nah itu tanpa modal. Subhanallah ya. Jadi sebenarnya berusaha atau berdagang, berwirausaha juga ada caranya untuk tidak bisa punya modal, tetap tapi punya penghasilan gitu ya. Ya, betul sekali. Ya Allah. Tepuk tangan dong buat Sakila tadi. Dan nggak perlu batasan usia ya Coach ya kalau usaha ya. Iya. Usaha ya. Ya, itu dimulai dari sejak dini ya. Jadi pada saat kita mulainya sejak muda, itu habiskan jatah gagalmu itu di masa muda. Nanti pada saat sudah dewasa, sudah habis jatah gagalnya nih. Tinggal berhasilnya saja, tinggal suksesnya aja gitu. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil dulu gitu. Kita jual apa? Pulpen, pensil, kita beli di agen. Kalau kita punya modal ya, kita beli di agen. Satu box itu misalnya harga 12.000, isi selosin. Ya, itu kita jual misalnya 2.000. Pada saat habis itu kita dapat uang jadi berapa? 24.000 kan? Nah itu untungnya 12.000. Seperti itu. Masya Allah. Dan di online sendiri pun banyak reseller ya Coach ya. Ya, banyak di online juga bisa bisa. reseller. Jadi kita bisa join dengan usaha online, kemudian kita bisa jualkan sendiri, kita bikin logo sendiri, kita bikin toko sendiri di online, terus kita jualin aja. Bisa kayak gitu. Bahkan orang yang jadi reseller itu sebenarnya penghasilan juga lumayan ya Coach ya. Ya, lumayan karena penjualan via online itu tidak terbatas tempat, tidak terbatas umur, tidak terbatas apapun. Jadi jangkauannya luas. Seluruh Indonesia itu bisa membeli produk kita. Bahkan kalau kita masuk ke platform market luar negeri, itu kita bisa menjual juga ke luar negeri. Seperti itu. Masya Allah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, siapa lagi yang nanya? Silakan. Ini menarik banget nih. Ada lagi? Usaha tanpa modal. Usaha tanpa modal. Ada lagi. Ya, berikutnya. Ini. Suaranya boleh didekatkan, agak keras, tidak usah malu, karena untuk menjadi pengusaha harus berani. Baik, terima kasih Nisha. Terus ada pertanyaan, kenapa kebanyakan orang Indonesia pengen jadi karyawan tetap? Kita mau jadi pengusaha, Ya. pengen jadi karyawan tetap. Dia gimana tuh penyelesaiannya? Ya, memang ini sudah turun-temurun ya. Jadi kita dari orang tua itu kadang-kadang dari kecil itu sudah didoktrin bahwa nanti udah gede mau jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai gitu. Jarang yang sudah gede mau jadi apa? Mau jadi bos gitu kan? Mau jadi CEO, mau jadi founder gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kenapa di Indonesia jumlah pengusaha itu masih berapa persen gitu. Kalau Singapura kan udah lebih dari 2%. Nah, kalau di Indonesia itu masih kurang, Mbak. Masih 0,7% gitu. Jadi masih kecil. Karena memang kita perlu
dari sekarang ya menemukan semangat berwirausaha. Jadi dari orang tua kita juga perlu kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa adik mau jadi pengusaha, ibu bapak gitu kan. Adik tidak mau jadi polisi, adik tidak mau jadi tentara, adik tidak mau jadi karyawan, adik mau jadi punya bisnis sendiri, mau jadi founder, mau jadi CEO dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa kemudian orang Indonesia banyak yang kemudian ingin jadi karyawan tetap, itu lebih kepada pola pikir ya Coach ya? Iya betul. Pola pikir. Ternyata jadi karyawan tetap itu enak, punya gajinya jelas gitu ya? Iya. Sementara wirausaha gajinya tidak jelas gitu. Betul. Nah ini sebenarnya paradigma yang kita rubah ya Coach ya? Ya. Jangan sampai kemudian tertanam dalam diri kita bahwa saya sukses dengan jadi karyawan tetap, saya sukses dengan bekerja. Itu yang harus dirubah pikiran kita, mindset kita, bahwa sebenarnya kesuksesan itu Rasulullah sudah mengatakan itu salah satunya adalah dari dagang, yaitu wirausaha. Istilah sekarang itu namanya dagang ya? Ya berwirausaha, berdagang dan berbisnis. Berdagang dan berbisnis. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tadi saya tambahkan juga betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Asep ya, bahwa untuk saat ini mindset yang ada di kita ini dengan menjadi karyawan itu akan mendapat penghasilan tetap. Itu ada benarnya. Karena saya juga pernah merasakan beberapa tahun tiap bulan itu dapat gaji tetap. Kita mau begini, mau begitu, tetap gajian kok, nggak ada masalah. Tapi kalau kita jadi pengusaha tidak pasti gitu, tidak tetap. Tapi yang menarik adalah pada saat kita menjadi karyawan, memang kita tiap bulan mendapatkan gaji tetap ya. Tapi ya udah segitu aja gitu. 3,5 juta misalnya UMR, UMP. Tiap bulannya udah 3,5 juta, segitu. Tiap bulan 35 juta gitu kan. Bagaimana mau beli rumah yang 100 miliar gitu? Bagaimana mau beli rumah 10 miliar? Nah kalau pengusaha, bulan ini itu penghasilannya 10 juta, bulan depan 5 juta, bulan berikutnya 15 juta, bulan berikutnya 35 juta, bulan berikutnya 100 juta. Nah itu kan, iya kalau digabungin setahun, itu penghasilannya karyawan tetap dengan pengusaha itu lebih besar pengusaha. Tapi memang perlu effort, perlu usaha untuk bagaimana omset itu terus naik gitu. Jadi untuk menjadi pengusaha itu tiap hari itu kepala kita berpikir terus bagaimana meningkatkan omset kita, bagaimana menaikkan usaha kita seperti itu. Betul. Gitu ya. Betul. Jangan kemudian kita punya pemikiran bahwa ya udah dengan gaji 4.500.000 atau 1.500.000 UMR gitu ya, udah gitu-gitu aja. Buat kontrakan sekian, buat makan keluarga sekian, buat ini sekian, habis dong ya. Iya. Tapi kalau jadi pengusaha, setiap bulannya berbeda, fluktuatif. Ya. Ada gede, besar, ada kecil. Dan nggak harus sebulan sekali menerima omset ya. Iya. Bisa jadi tiap hari omsetnya, bisa jadi seminggu sekali gitu. Ya. Jadi memang bervariasi dan lebih besar. Nah ini jadi pertanyaan tadi Tisha itu menarik banget itu. Artinya memang kenapa kemudian Indonesia banyak yang pengen jadi karyawan tetap, ini sebenarnya harus dirubah ya. Iya, betul. Mindsetnya ya. Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa sekarang kesuksesan itu bukan ditentukan dari karyawan tetapnya, tapi bagaimana kita membangun sebuah wirausaha. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan itu dari mulai 9 tahun dia sudah berdagang. Ya. Dan sudah menghasilkan sekian banyak ya rupiah gitu. Ya betul. Ya, itu buat kehidupan beliau. Bahkan ketika melamar Khadijah pun itu 90 unta. Kalau sekarang berapa Mercy itu? Wow, Rasulullah melamar Khadijah itu 90 unta. Nah, 90 unta. Unta merah lagi. Unta merah. Ya. Unta merah harganya mahal banget. Nah, kamu melamar nanti anak gadis, berapa duit yang kamu berikan? Nah, ya. Umur 9 tahun sudah berdagang Rasulullah SAW. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Hebat ya pertanyaannya nih. Pertanyaannya bagus ya. Oh, dari Maisa. Maisa. Apa hal yang paling penting dalam menjalani usaha? Apa hal yang terpenting dalam membangun usaha, Bos? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi yang terpenting dalam membuka usaha ya, itu yang pertama niat. Jadi
tanamkan dalam diri kita bahwa kita semangat untuk menjalani usaha ini gitu. Tidak lihat kanan kiri. Maksudnya kita misalnya mau usaha passion nih, mau usaha distro, itu kita fokus pada usaha kita. Jangan ngelihat ini temen buka mie ayam laku nih, atau temen buka ini laku, kita pindah gitu. Jangan. Kita coba fokus ke usaha kita sendiri. Tunggu sampai berapa tahun. Taruh untuk awal-awal tuh 2 tahun masa ini ya, masa uji coba kita. Nah itu yang pertama ya. Jadi kokohkan niat kita untuk membuka usaha apa dan fokus di situ. Terus yang kedua adalah tadi fokus ya, fokus dan tidak melihat ke kanan kiri. Jadi kita fokus dan menjalankan apa yang menjadi usaha kita. Terus yang ketiga prosesnya, kita mengikuti prosesnya. Jadi jangan belum apa-apa kita mundur, baru berapa bulan aduh sepi nih, nggak ada yang beli, tutup, nggak jadi, atau mundur gitu. Jangan, kita terus maju dan pantang menyerah seperti itu. Dan yang terakhir, kita jangan lupakan marketing langit ya. Setelah kita punya niat, kita punya usaha, kita jalankan. Yang terpenting adalah marketing langit. Kita berdoa kepada Allah, memohon agar usaha kita bisa maju. Kita jalankan sholat duha, sholat tahajud, puasa, dan amalan-amalan yang dapat membuat usaha kita bisa maju. Seperti itu Mas saya. Masya Allah, hebat sekali ya. Jadi pertama pasang niat ya Coach ya. Niat, kemudian fokus, niat, fokus, mengikuti prosesnya, dan terakhir marketing langit. Yaitu dengan doa. Niat, fokus, nikmati prosesnya, kemudian akhiri dengan doa. Selalu berdoa semoga rezeki kita terus mengalir. Masya Allah, hebat banget ya. Tepuk tangan dong buat penanyanya juga luar biasa. Ada lagi? Ada mau bertanya? Ada lagi? Abi, silakan. Maka berwirausaha adalah salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan. Apakah berwirausaha adalah suatu pekerjaan yang menguntungkan? Ya, apakah salah satu usaha adalah salah satu pekerjaan yang menguntungkan? Gimana Coach? Ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi berwirausaha ini tentu menguntungkan, karena kalau usaha kita sudah jalan, sudah otomatis, sudah autopilot, kita bisa jalan-jalan. Usaha jalan, yang punya jalan-jalan gitu kan. Kita bisa cari peluang lain, kita bisa ajak orang tua kita umroh, ya Pak. Kita bisa ajak keluarga kita pelesiran ke luar negeri dengan hasil yang didapat dari usaha kita. Nah seperti itu. Jadi tentu saja menguntungkan. Tapi kalau usaha kita tidak maju, kita terus coba lagi, jangan pantang menyerah, jangan patah semangat. Karena setelah kesulitan itu biasanya pasti akan ada kemudahan. Jadi jawabannya pasti menguntungkan. Karena tadi dijelaskan 9 pintu rezeki itu dari berniaga atau berusaha ya. Ya, makasih. Ya, Masya Allah. Jadi memang berwirausaha itu pasti menguntungkan. Ya, tinggal bagaimana kita konsistensi dalam membangun usaha kita. Fokus, niat, fokus, nikmati prosesnya, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci untuk membangun sebuah usaha. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Masih ada ini. Nanti bisa dibuka lagi. Sesi tanya jawab masih ada. Baik, ini ada pertanyaan perbedaan orang kaya dan orang sukses. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana? Kalau orang kaya tidak rajin. Oh gitu ya. Iya. Nah ini perbedaannya nih.
Orang kaya adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa menabung. Tapi dia untuk dirinya sendiri gitu. Jadi semua kebutuhan dia, keluarganya itu sudah dapat dipenuhi dengan usaha yang dijalankan. Terus dia juga bisa menabung, dia bisa membeli aset, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, seperti itu. Itu orang kaya ya. Nah, kalau orang sukses, ada yang tahu? Ya, jadi kalau orang sukses itu orang yang dapat menyisihkan hartanya untuk sosial. Jadi diri pribadi dia sudah cukup ya. Kekayaannya sudah cukup memenuhi kebutuhan hidup dia dan keluarganya. Tapi juga dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia bisa mensedekahkan hartanya untuk sosial, membangun pesantren, mendirikan masjid, dan sebagainya. Jadi perbedaan orang kaya dan orang sukses itu ya. Orang kaya hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang sukses itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mau berbagi, bersedekah terhadap orang lain. Seperti itu ya. Jadi ini perlu dipahami di pikiran kita ya, agar dengan cita-cita kita yang mulia, insya Allah Allah akan membantu memuluskan rencana kita ke depan, seperti itu ya. Kalau kita niatnya bagus, baik, kita mau mendirikan pesantren, mau menyantuni anak yatim, mau mensedekahkan harta kita, insya Allah harta yang Allah berikan itu akan mengalir terus gitu pada kita. Begitu ya adik-adik sekalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi motivasi untuk berwirausaha ini adalah pilih alasan yang paling emosional sebagai motivasimu dalam berwirausaha. Jadi kita bisa dari hobi. Kita mau usaha nih, kita mulai dari yang kita senang. Hobi. Tahu hobinya apa? Ahmad apa hobinya? Bola. Bermain bola ya? Banyak. Apa aja? Coba sebutin. Nggak apa-apa sebutin. Saya badminton. Ya? Badminton sama bola. Nah, bola sendiri kita bisa coba kamu beli bola terus jual kepada orang yang mau main bola. Itu salah satu contoh kecil ya. Karena seneng, pasti ya, jalannya juga seneng. Itu ya. Terus yang lain ada yang hobi apa? Adek, hobi apa? Hobinya? Ya? Nyanyi. Iya, saya juga seneng nyanyi, karaoke ya. Ya. Nah, dari hobi nyanyi itu kita bisa salurkan juga. Kita bisa bikin TikTok yang bagus. Nanti ada AdSense. Nah, itu bisa menghasilkan uang juga. Tapi kalau mau coba tes mental, kita nyanyi di depan saudara-saudara kita. Tapi nanti kalau suaranya bagus, Ade dapat ini ya, dapat saweran gitu. Nah, itu kan dapat uang juga. Bercanda tapi biasanya mereka akan memberikan gitu kan. Apalagi saudara-saudara kita. Itu ada lagi hobi yang lain. Nah, coba hobinya apa? Jadi bagaimana hobi itu bisa jadi peluang usaha? Apa? Gak apa-apa, gak usah malu. Apalagi memasak tuh. Memasak apa? Coba. Ya. Ya. Masak telur. Nah, itu kita bisa bikin lauk untuk teman-teman kita yang mau makan siang. Telur balado misalnya. Itu kan enak tuh. Jadi taruh di plastik, terus dijual-jualin. Kita bikin 10, itu akan laku gitu. Ada lagi? Hobi apa? Nah, menggambar. Nah, hobi menggambar juga bisa jadi peluang usaha. Itu pernah dengar berita bahwa ada anak kecil, dia gambarnya bagus, terus dipoto, dimasukin ke media sosial, di bawahnya ditulis dijual seharga ini. Itu bisa laku tinggi. Ya, itu kenapa nggak tahu. Yang melihat senang itu beli, menghubungi, dan harganya lumayan tinggi. Berapa ya waktu itu ya? Sekitar 10 juta ya. Padahal gambar rumah
dan pemandangan aja sih. Tapi itu bisa laku 10 juta. Luar biasa ya. Ya, jadi terus asah keterampilan menggambarnya sampai menjadi lebih baik. Kalau perlu ikut kursus les menggambar biar lebih terasa. Saya dulu pengalaman ya, SD, SMP, SMA, kalau ada tugas menggambar dari ibu guru ya, itu pada saat mau nyerahin, itu teman-teman pasti lihat gambar saya dulu. Karena gambar saya alhamdulillah paling bagus. Jadi misalnya suruh menggambar iklan, yang lain iklan cuma gambar apa, odol, sabun. Kalau saya ambil dari majalah, saya gambar yang ada di majalah itu, mirip. Jadi pas pada saat dilihat, wah ini mah bukan iklan lagi, ini mah udah bagus gitu kan, dapat nilai paling bagus terus. Karena saya seneng gambar juga. Ya itu buat motivasi aja ya. Ada lagi? Satu lagi. Nah ini yang paling ya apa? Hobi? Bermain game ya. Baik, sebenarnya bermain game kalau terlalu over, terlalu berlebihan tidak bagus juga ya. Untuk mata, untuk saraf itu nggak bagus. Tapi kalau mau menghasilkan uang dari game, kamu nanti belajar coding, bikin bagaimana cara membuat game. Jadi bikin game sendiri, nanti taruh di Play Store, orang download, itu uang dari download itu masuk ke kita. Begitu. Kalau game biasanya ada kompetisi gitu ya. Kalau kita mahir mainnya, nanti kita dapat piala. Paling sebatas itu aja. Tapi kalau mau lebih maju, kita bikin gamenya sendiri. Nanti masuk ke Play Store, orang lain download, kita dapat uang. Itu ya. Itu. Nanti udah besar, jalanin seperti itu ya. Baik, cukup ya. Nanti kita sambung lagi. Nah, di sini ada kata pilih kerja atau usaha. Sebenarnya tidak ada yang salah ya. Jadi, tapi yang penting pada saat kita bekerja, kita punya penghasilan tambahan, yaitu wirausaha juga. Jadi ujung-ujungnya semua kita harus punya usaha. Ya. Dan kalau mau bekerja pun, kalau bisa, itu di perusahaan kita sendiri. Kita jadi CEO, kita jadi founder, kita jadi direktur, kita jadi manajer. Seperti itu. Dan kalau kita harus bekerja dengan orang lain, itu dijadikan hanya untuk belajar selama beberapa tahun saja, tidak usah terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, nanti akan ada di zona nyaman dan akan terlena sampai bertahun-tahun kerja di situ. Seperti itu ya. Jadi kerja atau usaha, kerja juga tapi punya usaha juga. Usaha juga punya cabang banyak gitu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Bagaimana mindset kita untuk usaha ini kita prioritaskan nomor 1 gitu. Karena rezeki yang ada di usaha ini lebih besar dibanding bekerja. Ya, untuk mengembangkan pola pikir kita nih untuk berwirausaha ada 5 cara. Apa saja? Ya, sebelum kita mulai masuk ke situ, ada yang kenal ini? Siapa? Almeda Naira. Dia bisa diceritakan apa saja yang dilakukan Naila? Iya, betul ya. Ya, jadi ini masih muda umurnya ya, masih 15 tahun kurang lebih ya. 15 tahun itu SMP ya, SMP. Nah, ini dia sudah mulai usaha sejak kecil, itu hanya berjualan slime. Slime itu tahu? Nah, itu karena anak-anak, iya, anak-anak banyak yang suka, akhirnya produknya itu booming dan laku keras. Itu tahu gak sebulan itu omsetnya berapa? 80 juta rata-rata sebulan. Gaji dari mana itu 80 juta? Kalau kerja ya? Iya. Nah, demikian juga adik-adik, kedepannya mudah-mudahan bisa mencari inovasi produk apa yang bisa dijual.
Nah, kalau untuk Nayara ini, dia melihat bahwa anak-anak butuh mainan yang mengedukasi. Akhirnya dia pikir kayaknya mainan ini nih. Itu perlu proses juga, nggak langsung berhasil ya. Dia uji coba bikin sendiri, karena kalau beli mahal ya. Dia bikin sendiri dan berhasil dan dijual dengan harga yang bersaing. Nah, itu laku keras. Jadi dia bilang kesempatan untuk menjadi pengusaha tidak memiliki batasan umur. Mempelajari wirausaha sejak dini bisa diterapkan mulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Jadi kalau mau jualan bisa mulai dari rumah, di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Itu saja dulu, 2 tempat itu. Nanti kalau sudah berhasil baru mulai ke lingkungan yang lain. Gitu ya, adik-adik. Nah, ini untuk inspirasi ya. Almeida Naira ini dikenal dengan Naya Slime. Dia mulai bisnis dari usia 9 tahun. Kalau 9 tahun itu kelas berapa, Pak Sep? Kelas 3. Ya, kelas 3 atau Kelas 3. Nah, ini kelas 5 ya. Semua kelas 6 ya? Oh, kelas 6. Sudah mulai usaha? Belum. Masih minta uang sama orang tua? Gitu. Jadi mulai sekarang kalau bisa saya tidak minta uang sama orang tua. Kalau bisa uang orang tua kita tabung. Kita punya penghasilan sendiri buat menghidupi kita gitu. Jadi omsetnya sudah 80 jutaan setiap bulan. Jadi potensi berwirausaha setiap anak itu berbeda-beda, sehingga perlu dari sejak dini ditumbuhkan jiwa berwirausaha dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi 5 cara tadi, yang pertama adalah mengasah jiwa kepemimpinan anak. Jadi orang tua kita pasti akan bangga melihat kita bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua. Salah satunya memimpin. Nah, di sini ini dengan siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Ya? Siva. Iya. Siva yang toko kartun itu dong. Iya. Tuan takurnya mana? Ini apa? Polisinya. Iya. Polisinya. Nah. Ini. Oh, Siva ya, namanya Siva ya. Jadi punya anak yang luar biasa dong. Iya. Pahlawan. Iya. Kamu pernah jadi ketua kelas? Pernah jadi ketua apapun? Pernah. Pernah jadi koordinator apapun? Belum ya? Mulai besok belajar untuk menjadi pemimpin ya. Kalau untuk cita-cita mau berwirausaha, jadi dari sejak dini kita harus belajar memimpin ya. Siapa di sini yang menjadi ketua kelas? Ada ketua kelasnya? Oh, ini siapa namanya? Dimas. Dimas ketua kelas untuk kelas 6 ya? Ya. 6A. Ya, bagaimana rasanya menjadi ketua kelas? Biasa aja. Harusnya luar biasa. Harus semangat ya. Jadi teman-teman di sekolah ini, di kelas ini, itu pemimpinnya adalah Mas Dimas ya. Ada Dimas ya. Jadi kamu harus lebih semangat dibanding teman-teman yang lain. Nanti kalau sudah begitu, ke depan kamu akan merasakan apa yang sudah dijalankan sekarang. Jadi menjadi ketua kelas sekarang, nanti sudah besar bisa menjadi menteri atau bahkan bisa menjadi presiden ya. Gitu. Minimal pemimpin usaha milik sendiri ya, bos ya. Ya, jadi kita bisa coba jadi ketua kelas ya. Bisa menjadi pemimpin kelompok belajar dan atau menjadi koordinator acara sekolah. Itu ya. Jadi mulai sekarang kalau ditanya siapa yang mau jadi ketua, saya gitu ya. Sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa yang sudah disampaikan. Pak Asep sebelum mengakhiri memberikan kesempatan bagi siapa yang ingin bertanya, 1 atau 2 orang saja, silakan.
penghasilan kita tidak tambah, artinya tidak dapat duit. Dan kita tidak mau kan kalau kita tidak dapat duit kan. Artinya kita kalau punya penghasilan sendiri, kita bisa membantu orang tua, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Mau beli game apapun kita bisa beli, kursinya yang gaming ya kan, pakai headset, komputer layarnya besar. Kalau punya penghasilan sendiri, kita bisa beli sendiri kan. Itu. Jadi itu buat memotivasi ya, bahwa wirausaha itu penting, yang benar, bukan wajib. Kalau wajib, nanti kalau nggak dikerjakan dosa lagi. Gitu ya. Penting, wirausaha itu penting. Buat kebutuhan kita sendiri. Baik, ada lagi mau bertanya? Ya. Menurut Bapak, seperti apa orang kaya di mata Bapak? Ya, seperti apa orang kaya di mata Bapak? Di mata Gus? Orang kaya, ya. Kalau saya melihat orang kaya itu pada saat dia kaya untuk dirinya sendiri, itu di mata saya kurang bernilai. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya, tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau saya lihat orang kaya yang baik, orang kaya yang bernilai itu, dia selain kaya untuk pribadinya sendiri, dia mau berderma dan bersedekah kepada orang lain. Itu yang orang kaya yang sesungguhnya gitu. Yang tadi ya. Jadi sebetulnya orang sukses. Kayak kemarin saya dengar Coach Stephen, tahu Coach Stephen? Coach Stephen ya, itu kemarin baru saja meninggal. Dia itu ketua Mualaf Center. Itu sempat mendonasikan berapa miliar gitu, 20 miliar untuk COVID gitu. Dia jual rumah 5, mobil 7 untuk disumbangkan ke COVID gitu. Luar biasa sekali kan. Nah itu yang orang kaya sesungguhnya gitu. Seperti itu ya. Jadi orang kaya sesungguhnya adalah sebesar kita memberikan manfaat buat orang lain. Itu adalah orang kaya sesungguhnya. Ya, jadi kalau Aisyah nanti hidupnya bermanfaat buat orang lain, itu dikatakan sebagai orang kaya. Bukan orang kaya itu orang yang banyak duitnya, bukan. Tapi orang yang bisa hidupnya bermanfaat buat orang lain. Ya, baik. betul. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, alhamdulillah amin. Terima kasih Coach sudah memberikan wawasan baru buat kita semuanya. Ucapkan apa sama Coach? Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Siap usaha? Siap berusaha? Dan Pak Asep tidak pernah melarang anak-anak murid, khususnya kelas Pak Asep, untuk berdagang di kelas pada saat jam istirahat. Silakan yang mau punya usaha berdagang jam istirahat, ambil berapa, bawa usahanya, silakan berdagang, dan yang penting tidak mengganggu pembelajaran. Setuju? Boleh berdagang di rumah, boleh usaha di rumah, silakan. Usaha di sekolah, silakan. Ada 2 tempat usaha yang saat ini bisa kalian lakukan, yaitu di rumah dan di sekolah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Coach atas kehadirannya. Mohon maaf dan segala kekurangannya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Siap jadi orang sukses?